Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar IPA bersama Miss Lina. Pekan ini kita akan belajar mengenai zat, wujud zat, dan perubahannya. Sebelum ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi sifat berbagai jenis zat. Yang kedua, siswa mampu menyelidiki perubahan wujud suatu zat. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi gaya tarik antar partikel pada berbagai wujud zat. Yang keempat, siswa mampu membedakan kohesi dan adhesi. Dan yang kelima, siswa mampu mengaitkan peristiwa kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian materi dan zat. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya di sini ada batu, air di dalam gelas, dan udara di dalam balon. Itu disebut dengan materi karena menempati ruang dan memiliki massa. Massa ini bisa didefinisikan sebagai jumlah materi yang terdapat di dalam sebuah benda. Kemudian materi yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang khas disebut dengan zat. Nah, zat ini dibagi menjadi 3. Ada zat cair, zat padat, dan gas. Ini contoh dari zat padat, zat cair, dan gas. Kemudian sifat-sifat zat ini ada sifat ekstensif dan ada sifat intensif. Sifat ekstensif ini adalah sifat yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya ada volume dan massa. Volume ini semakin besar ukuran suatu zat, maka akan semakin besar volume zat tersebut. Kemudian massa. Massa itu semakin banyak jumlah suatu zat, semakin besar pula massa zat tersebut. Yang kedua ada sifat intensif. Sifat intensif ini adalah sifat yang tidak bergantung pada jumlah ataupun ukuran zat. Sifat intensif ini dibagi menjadi 2, yaitu ada sifat fisis dan ada sifat kimia. Sifat fisis ini diantaranya itu ada warna, ada bau, ada rasa, ada kerapatan, ada titik didih, titik lebur, dan titik beku, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Kemudian kalau sifat kimia ini yaitu mudah tidaknya suatu zat terbakar, kestabilan, kereaktifan, dan perkaratan. Kemudian di sini ada perubahan zat. Perubahan zat ini ada 2, ada perubahan fisis dan ada perubahan kimia. Perubahan fisis ini adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Ciri-cirinya itu dari perubahan fisis yaitu tidak terbentuk zat jenis baru, zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula, perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan sifat fisis, dan contohnya itu adalah air membeku, kemudian es meleleh. Jadi si air ini akan kembali ke bentuk semula dari air membeku, kemudian airnya itu akan air yang jadi es ini akan meleleh menjadi air kembali. Contohnya di sini. Kemudian di sini ada perubahan wujud, ada grafik perubahan wujud. Yang tadi seperti air apabila dipadatkan maka akan membeku. Terjadinya membeku ini yaitu dengan melepaskan kalor. Kalor itu adalah energi panas. Tetapi kalau dari padat menjadi cair namanya mencair dan ini memerlukan kalor. Dan apabila dari padat menjadi gas namanya menyublim. Ini pun melepaskan kalor. Atau dari gas menjadi padat namanya deposisi dan ini memerlukan kalor. Kemudian apabila dari gas mencair namanya mengembun. Dan ini melepaskan kalor. Apabila dari cair ke gas namanya menguap dan ini memerlukan kalor. Kemudian ada perubahan kimia. Perubahan kimia ini adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat jenis baru. Terbentuknya zat jenis baru, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Dan selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Contohnya apa? Contohnya kertas dibakar akan menjadi abu. Ini kertas dibakar akan menjadi abu.
setelah menjadi abu tidak mungkin menjadi kertas kembali kan. Nah, karena itu mempunyai sifat kimia, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula karena telah diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Dan di sini ada contoh lilin menyala. Nah, di lilin menyala ini ada perubahan fisis dan ada perubahan kimia. Kenapa seperti itu? Yang pertama di sini ada lilinnya. Apabila lilin ini meleleh, maka akan kembali ke bentuk semula. Berarti itu adalah perubahan fisis. Tetapi kalau sumbu lilin ini itu tidak akan kembali ke bentuk semula dan terjadinya perubahan sifat kimia sehingga dinamakan dengan perubahan kimia. Jadi di dalam lilin ini ada perubahan fisis dan ada perubahan kimia. Kemudian ada susunan dari partikel pada zat. Coba lihat di sini zat padat, zat cair, dan gas. Zat padat ini susunan partikelnya sangat rapat, gaya tarik antar partikelnya sangat kuat, sangat rapat, sangat sedikit celah, bahkan tidak ada celah. Kemudian gaya tarik antar partikelnya sangat kuat sehingga kalau dipecahkan atau dipisahkan ini harus menggunakan tenaga. Dan kita lihat zat cair itu susunan partikelnya renggang, masih terlihat ada lahan yang kosong. Kemudian gaya tarik antar partikelnya lemah sehingga dia bisa bergerak ke sana ke sini karena lemah. Gaya tarik antar partikelnya lemah sehingga apabila mau dipisahkan itu mudah sekali, tinggal kita pindahkan ke suatu tempat itu akan pindah sendiri. Kemudian kalau gas itu susunan partikelnya sangat renggang, lebih renggang daripada cair sehingga dia itu mudah banget untuk berpisah karena gaya tarik antar partikelnya pun sangat lemah. Kemudian ada adhesi dan kohesi. Adhesi ini adalah gaya tarik-menarik antar partikel-partikel yang tidak sejenis. Contohnya itu ada cat menempel pada tembok. Ini cat sama tembok udah berbeda partikel. Sehingga ada adhesi gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Jadi bisa menempel karena ada adhesi. Kemudian ada kohesi, gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Contohnya ada tetesan air di daun talas. Oleh karena air dan daun talas ini berbeda partikel dan kohesinya lebih besar daripada adhesi sehingga tidak bisa menempel. Nah, kemudian di sini ada meniskus. Meniskus ini adalah bentuk permukaan zat cair di dalam tabung. Apabila adhesinya sama besar dengan kohesi, maka meniskusnya datar. Apabila kohesinya lebih besar daripada adhesi, maka meniskusnya cembung. Apabila adhesi lebih besar daripada kohesi atau kohesi lebih kecil daripada adhesi, maka meniskusnya cekung. Dan yang terakhir ada kapilaritas. Kapilaritas ini adalah peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit atau pipa kapiler. Semakin sempit lubang kapiler, semakin besar daya kapilaritasnya. Contohnya di sini ada air yang di dalam wadah terserap, air yang berwarna terserap sehingga nanti akan berpindah ke wadah yang kosong. Begitupun dengan ini. Dan ini walaupun airnya di dalam wadah tetapi ada kain yang menggantung ke lantai sehingga airnya terserap oleh kain tersebut dan menetes ke lantai. Dan di dalam tumbuhan pun terdapat pipa kapiler-kapiler sehingga adanya daya kapilaritas dari tumbuhan ini untuk menyerap air. Nah, seperti itu. Kemudian ada tugas nih. Tugasnya yaitu silakan kerjakan halaman 141 bagian C nomor 2, 3, 5, 8, dan 9. Kemudian kerjakan di buku tulis dan hasilnya dipoto dan dikirimkan ke WA Miss Lina. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan anak-anakku yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.